kepatuhan, kebersamaan, itunya yang dia buat. Yang dipikir diri surang-surang, yang dipikir itu bersama. Nah, sehingganya alun sampai baca nawa oleh orang imam lah melakukan gerakan, ikut imam itu. Nah, jadi untuk berjamaah tanggung jawab imam. Tapi nanti kita kaji dah itulah. Pada tak jadi kita mau ikut kok. Setiap ngaji berjamaah aja, setiap ngaji berjamaah aja. Apa dah jadi lah. Itu yang dilakukan. Untuk berjamaah lambat tekankan berulang kali setiap kali pertanyaan tu tekankan berulang kali. Berjamaah itu yang dipentingkan kebersamaan, kepatuhan. Itu yang dipentingkan. Agaklah rakaat ketiganya masuk di rakaat ketiga, jadi kajian rakaat 1 rakaat 2. Oh, ini sedang sujud, takbir langsung sujud. Jangan baca-baca Al-Fatihah, baca apa dulu, langsung sujud. Masuk ke dalam apa itu? Biko nan apa itu baru kajian kemudian. Gitu dalam sholat berjamaah. Jadi itu membuatkan masalah-masalah berjamaah jadi munculkan juga dalam kaji dalam berjamaah, dalam yang lain-lain itu kita menyesuaikan. Yang penting kalau dapat dia kita apanya dapat dia kita rumus-rumusnya ikut sesuaikan ambo sampaikan. Ambo bisa sholat 2 rakaat itu 1 jam, 2 rakaat itu setengah jam. Tapi ambo bisa juga sholat 2 rakaat itu 2 menit, dan bisa ambo sholat 2 rakaat itu 1 menit. Itu tergantung waktu, tergantung sikon. Nak sholat sunat juga waktu tinggal seminit lagi. Coba mampunya, ya takbir saja. Doa intidah tak dibaca, Al-Fatihah baca ringkas, ayat tak dibaca, langsung rukuk leh. Itu kan ada yang rukun, yang wajib, yang sunat, yang apa segala macam. Nah, yang sunat tak dibaca oleh orang, karena waktu tinggal seminit. Itu mampunya tu. Jadi sikon. Ya, Bu. Nah, kita masuk hari lain. Jadi wajah tu wajahia, aku hadapkan wajahku lillazi fataras samawati wal ard, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifah muslimah, dalam lurus dan besar diri, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Ini kalau kita baca itu, dia coba sekali saya nanti ya, mau baca sekali kan? Wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kita coba baca hadis tadi. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan lurus dan besar diri, dan tidaklah aku termasuk orang musyrik. Rasa etika ngiciknya baru saja. Kau ambil sampai ni kepada yang hadir saja, ambil sampainya kan? Nah, jadi untuk itu di dalam sholat itu membaca itu pun terasa dia awak sedang memberikan pernyataan itu ke Allah. Aku hadapkan wajah itu diri seutuhnya itu. Apa nanti ada 3 kiblat itu? Dalam sholat itu ada 3 kiblat. Yang pertama kiblat diri. Kiblat diri itu kemana itu? Ke Ka'bah, Baitullah. Itu. Yang kedua kiblat muka, tempat sujud. Yang ketiga kiblat hati atau pikiran. Itu nak Allah itu pikiran. Di situ kok pikiran itu, hati di situ kepada Allah. Yang dua mudahnya tuh. Kalau untuk ada kiblat, ikuti siapa kau? Kalau ke tempat sujud lah mudah tu, menaku sewa lah tu. Yang kadi apa itu adalah pikiran dan hati. Nah, jadi terasa oleh kita sedang memberikan pernyataan itu, tapi keluarnya juga bahasa Arab, di dalamnya bahasa Indonesia mengiringi. Coba ikuti Bapak Ibu, artinya ya, ikuti wajah tu wajhi. Aku hadapkan wajahku Lillazi fataras samawati wal ard, pada Zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifah muslimah, dalam keadaan lurus dan berserah diri, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, sekarang coba bacaannya, baca arti, sampai unggul itu. Bacaannya, baca arti.
Dia buat. 1, 2, 3. Wajjahtu aku hadapkan wajahku lillazi fataras samawati wal ard, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan muslimah, dalam keadaan lurus dan berserah diri, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang musyrik. Jadi kalau tanda ngaji muslimau, itu tandanya bersambung. Hanya kalau ada tidak tahu muslimau adalah muslimah, hanifah muslimah. Nah, jadi tanda orang sanggup ada itu tandanya muslimau di situ. Itu bedanya itu. Nah kini yang ketiga adalah bacanya dimulai, artinya di dalam, mengiringi. Jadi ketika wajahnya di dalam tu mulailah aku hadapkan wajahku. Selesailah artinya itu. Jadi itu yang lebih dominan nanti. Itu hanya apa saja keluarnya. Yang dominan itu di dalam nanti. Nah, bacanya kalau lambeknya apanya lambat bacanya supaya teriringi. Mulai bacanya mulai artinya, selesai bacanya selesai. Jadi wajah tu aku hadapkan. Jadi seiring dia. Mulai ya, sampai ke mulai ya. Bacanya dimulai, artinya tidak dibaca oleh orang, artinya dalam, karena memang itu yang untuk sholat itu nanti itu. Nah, jadi lah gabung baca dan arti, tambah biko gerakan, tambah biko pemahaman. Nah, 1, 2, 3. Kalian suaranya dulu. Kebaruan yang karena itu kan sir nanti itu. Jadi kini untuk berlatih di kalian dulu. Jadi hampir kok 1, 2, 3. Wajjahtu wajhiya mulai terini di artinya, mulai bacanya mulai artinya bukan dipagankan, dibaca bagian wajahnya. Nah, bukan itu, tapi sejalan. Mulai terini pak, mulai. Nah, itu yang akan dilatih sampai betul-betul terlatih nanti. Jadi kita sedang terasu mengincin itu ke Allah dengan bahasa Indonesia, karena bahasa kita bahasa Indonesia. Tetapi kita sholat dengan bahasa anan kadua itu yang bersuara. Jadi tapinya sejalan. Nah, tak bisa tuh? Nah, tak bisa. Sudah itu masukkan pemahaman di dalamnya nih. Tadi bacaan dan arti, sekarang masukkan pemahaman. Di dalam pemahaman kita sedang menghadapkan diri kita ini seutuhnya, sedang kita hadapkan kepada Allah yang telah menciptakan langit, hanifah muslimah. Dalam menghadapnya itu dalam keadaan lurus dan berserah diri. Menghadapnya itu dalam keadaan lurus dan berserah diri. Artinya menghadapnya itu bukan bengkok-bengkok, tapi betul-betul menghadap. Artinya betul-betul patuh, betul-betul berserah diri, menyatakan walaupun badan bengkok tegaknya, tetapi penyerahan awak itu yobana awak kapatuh, yobana awak akan mengikut. Nah, itu pernyataannya di situ sedang kita nyatakan itu. Nah, karena orang yang sholat itu satu pihak atau lebih dari satu pihak? Satu pihak atau lebih satu pihak? Lebih dari satu. Lebih satu pihak. Pihak yang pertama siapa? Hamba. Kita orang yang sholat, orang yang menyembah. Pihak yang lain? Allah. Yang disembah. Nah, yang menyembah kau sedang menyatakan kepada yang disembah, aku hadapkan diriku kepadamu ya Allah SWT. Betul supaya lebih kepadamu yang telah menciptakan langit dan bumi. Dalam menghadapnya itu dalam keadaan lurus dan berserah diri, betul-betul menghadap. Dan tidaklah aku termasuk orang-orang musyrik. Artinya hendakkan mempersekutukan, hendakkan melenceng, hendakkan jadi orang fasik, hendakkan aku betul-betul aku
menghadap dan berserah diri kepadamu. Akan besaran diri awak nama itu. Ada itu. Itu kalimat pernyataan. Sianan menyatakan, Manusia. sianan kamu menepati, Allah. Allah nepati. Wah kan, wah bagi pernyataan itu. Nah ini coba di situ yang berikut rasul itu dirinya dan dirinya. Dirinya itu diri kita yang berbicara, kemudian Allah. Tidak ada lagi di sana dan sini, di atas di bawah, tapi yang ada itu diriku dan dirinya. Diriku dan diri Allah. Dua itu yang bertemu dalam keyakinan. Nah, mulai berarti berlatih. Wajah tu ikuti sesama ya, lebih-lebih ya, sehingga teringgi di arti teringgi di pemahaman. Dalam keadaan lurus dan berserah diri itu apanya tuh? Iya, iya maksudnya apa itu? Dalam keadaan lurus dan berserah diri itu apa itu? Menghadapnya itu dalam keadaan lurus dan Berserah diri. berserah diri. Ya menyerahkan diri itu. Dan tidak aku termasuk, kan pernyataan awak itu tuh. Nah, kita coba lambe-lambe ya. Ikuti. Wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Nah, lain teringin di hatinya tuh. Lain. Itu ya. Itu satu. Sudah tuh. Inna sholati apa artinya? Sesungguhnya salatku Wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidup wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. bagi Tuhan sekalian alam. Ini coba dua-dua. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, biasa dia bukan satu nafas tu ya. Sampai mana biasa senapas itu? Sampai dua ya. Nah, jadi kita jadikan itu agak 4 atau 3, sekurangnya 3. Sekurangnya 2. Jadi 3. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, inna sholati apa artinya? Sesungguhnya salatku Wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. untuk Allah dan semesta alam. Ikut terasa tidak pernyataan tuh. Terasa tidak pernyataannya tuh. Kan lawan kecil kalau sedang menghadap tuh. Itu lanjutkan sesungguhnya sholatku, sekalian ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam. Nah, sedang menyampaikan itu. Nah, kita ambil satu contoh saja dulu. Wa mayaya. Apa itu wa mayaya? Hidupku Hidupku. Untuk siapa awak tahu? Allah. Lalu apa hidup itu? Hidup itu adalah kehidupan. Nah, kehidupan untuk kehidupan itu kita ambil dulu yang terbanyak. Yang terbanyak waktu kita tuh kehidupan, kita ambil misalnya penyanyi. Penyanyi itu hidupnya itu untuk apanya? Untuk nyanyi. Berarti nyanyinya itu untuk Allah, nyanyi itu untuk Allah. Nah, kalau nyanyinya itu untuk Allah, karena itu kehidupannya, hidupku dan hari-harinya penuh dengan nyanyi. Nyanyinya itu adalah untuk Allah. Nah, siapa yang akan benar-benar nyanyinya itu untuk Allah? Yang pertama, syair-syair dan lagu-lagunya itu yang diridai oleh Allah. Syair-syairnya itu. Yang kedua, untuk tampil ke atas pentas, itu tentu menutup aurat sesuai dengan yang diridai oleh Allah. Nah, dan ada poin-poin lain. Nanti barulah di situ nyanyinya itu adalah untuk Allah. Akan lebih banyak penyanyi sama dia itu. Itu nyebut je lillahi rabbil alamin.
Kamu dia itu itu yang jadi sholat itu memperbaiki diri jadinya. Nah, seorang politik, kalau politik itu orangnya apa namanya? Politikus. Politikus ya. Kamu udah tahu bahwa tujuannya jadi tikus itu. Buat tikus aja. Ini sanang lah disebut politikus. Sanang lah disebut itu. Jadi kalau nyo politikus dan ini sholat, nyo baca lo iqadillahi rabbil alamin. Artinya politiknya itu, partainya, politiknya, siang malam, lobby-lobbynya itu untuk Allah. Jadi terjadilah di situ orang itu berkomunikasi, tapi dia tidak tahu artinya. Itu masalahnya deh. Tidak jadi dia kehidupannya tuh tidak sesuai juga dengan Allah, tidak jadi dia tuh, karena dia tidak tahu artinya. Hah? Coba lah tanya ke kawan dia, boleh tahunya. Jadi hari-hari kita itu kehidupan kita. Oleh karenanya kehidupan kita harus untuk Allah. Karena pernyataannya itu, kalau untuk Allah tentu yang diridhoi oleh Allah. Jadi bahas supaya yang mau lakukan itu diridhoi oleh Allah. Nah, makanya sampai bapak ibu-ibu itu yang sampai memasak, mencuci pakaian apa itu kan lillahi Allah. harus lillahi ta'ala kasado, untuk mencapai keridhaan Allah kasadonya itu. Kita bekerja, ada yang jadi guru, yang jadi apa segala macam itu lillahi, nah, lillahi rabbil alamin itu. Nah, itu yang kita nyatakan. Jadi sholat kita itu untuk Allah. Nah, kalau wak hidangkan sholat itu untuk Allah, nan agak bagus di buah-buahan gua, nan kan wak hidangkan kok nan rancak gua atau nan salah-salah saja tuh. Yang rancak. Nah, tentu nan rancak apanya tuh. Nah, begitu ibadah lainnya itu. Nah, itu yang kita nyatakan. Jadi untuk terasul indah dapet indah artinya harus tahu. Supaya terasul wak menyatakan. Kalau tidak tahu artinya tidak bisa. Tidak terasulnya itulah. Nah, oleh karenanya artinya itu yang barek kerajonya untuk membuatkan artinya itu enggak barek. Tapi untuk pemahaman tidak barek, tapi artinya agak barek. Nah, itu nan agak bagi baku seketik itu. Tapi Pak, kalau untuk menghayatinya waktu itu aku sholat berapa? Menghayatinya. Memang minum baca wajib dia tuh waktu itu aku main bayangan boleh. Iya. Tidak ditemukan hadis dan ayat yang dilarang untuk nutik mato dan disuruh untuk nutik mato. Tidak ditemukan itu. Tapi suatu yang jelas, justru kadanglah ditutup mato semakin jalenya. Iya Pak. Tadi pijang nampak itu kompor lembab dengan. Nah, kalau tapak nampak yang lain tapi satu mata gitu. Oleh karenanya itu yang kita apakan. Silakan nampak, tapi jangan diperhatikan. Silakan terdengar, tapi jangan didengarkan. Silakan terpikir, tapi jangan dipikirkan. Kan itu apanya dulu itu. Jadi untuk itu kita harus berlatih bisa di waktu yang mata melihat itu. Kenapa demikian? Because terjadi hal-hal sesuatu di sekitar kita tidak tahu. Ya, irola tipe seula ada kiawa. Wah mincang zet. Jadi Najale tidak ditemukan ayat dan hadis nomor nyuruh mincang dan melarang mincang tidak ditemukan. Tapi yang berupaya untuk indah mincang-mincang. Tahu? Jadi yang akan dibangun itu adalah pikiran kita. Walaupun ingatan kita kepada Allah, nanti ba'anan ingat kepada Allah itu kita bicarakan. Ingatan kepada Allah, tapi kita bukan berarti terputus hubungan dengan apa? Bukan. Sampai-sampai Rasulullah itu sedang memimpin sholat, ada anak yang sedang menangis. Nah kita yang nangis. Nah Rasulullah itu ambil tindakan nyoba capek sholat. Itu tandanya Rasulullah itu tidak putus hubungan dengan apa? Ya makanya perlu itu. Biko sedang sholat kan, ada kebakaran dia berubah. Itu kan sholat juga taruh.
Itu sampai. Jadi Rasulullah pernah sholat naik cucunya ke atas punggungnya. Rasulullah sedang sujud, cucunya naik ke atas punggungnya. Nyo nikmatilah sujud itu selama cucunya tu berada di atas punggungnya. Nyogi kesempatan cucunya untuk main otot-ototan. Rasulullah menikmati sujud. Jadi cucunya lah menikmati main otot-ototan, dan Rasulullah lah menikmati sujud. Jadi toleransi dia pun itu dalam sholat itu banyak toleransi. Tetapi yang dijaga itu bagaimana supaya kita merasa berbicara dengan Allah, merasa berkomunikasi. Untuk itu tuh perlu tahu artinya. Ada banyak orang yang namu untuk mengetahui artinya itu perlu perjuangan bareng itu. Kalau tentu sado ke sampai akhir namu apa, tapi soal berartinya kan. Bah, lele kata berikan. Mau deko bare dok salah cara solat made biasa ni. Tak berpayah kayu. Arti lo nak dia buat apa nak wala satu buku. Kau bare kerajaan juga. Tapi itulah yang membuka orang di mama satunya. Atau mampu besok sampai ke bukit tingginya minta apa. Jadi orang belajar sholat khusyuk di situ. Kalau tidak akan bisa maupun artinya, ya kita bicara sholat khusyuk itu hanya sebatas mengisi acara saja. Nah, kini masih ada apa ya? Berapa minit lagi? 2 minit lagi. Nah, kini berlatih ringan saja dulu. Bapak Ibu, berlatih baca tu lambat-lambat dari wajah itu, iringi artinya di dalam, iringi bahwa Bapak Ibu sedang menyatakan itu kepada Allah, sedang berhadapan dengan Allah. Karena petang itu sholat kan kita kaji itu. Setelah kita berniat, akhirnya juga petang. Setelah berniat, apa? Setelah berniat apa petang terus? Berdiri. Iya, setelah berdiri. Itu yang perlu kita apakan balik. Aku di niatnya dah duduk, niatnya untuk mengasolat itu. Bertemu. Solat itu untuk bertemu Allah. Itu niat itu untuk bertemu Allah. Biko iyo lay solat apa indah, iyo lay batamu apa indah. Itu adalah ukurnya biko. Iyo lay batamu apa indah. Kemudian batamunya untuk untuk curhat, ya kan? Untuk berkonsultasi, untuk mencari solusi, itu yang pertama. Yang kedua untuk bersyukur atas nikmat. Yang ketiga adalah untuk merasakan kasih sayangnya, untuk bercengkrama, untuk mengatakan ya Allah. Nah, 3 itu yang kita tampilkan di pertama. Jadi pertama itu kita berniat untuk bertemu Allah. Batamunya untuk itu berbicara. Nah, antara niat jo batamu tu ada kerajo lain. Nak kapai mandi dulu, nyok batamu itu mah. Nak bau dua dulu, pasang pakaian dulu, nyok kapai batamu. Tapi kalau lelaki pakaian solat, wudu ada lape lain, awak ke batamu Tuhan. Lah bisa capek langsung itu. Langsung tagak sel itu. Tu di musola kan. Kemudian setelah itu berniat, lalu kita bersiap-siap tadi mengawali tagak. Setelah tagak, yuk langsung mengece atau batamu dulu. Batamu dulu, pastikan batamu kok dulu, barulah takbir, barulah apa? Pastikan batamu tuh. Nah, untuk batamu tuh yakin kita sedang menghadap Allah di satu sisi. Di sisi lain, yakin pula Allah sedang memperhatikan. Nah, itu yang dibangun ketika tagak itu bangun. Jangan langsung takbir. Ya kalau langsung takbir kan langsung mengecek itu. Awak lu batamu mulai. Kan langsung ngecek itu. Jadi batamu lah dulu, sudah itu baru ngecek. Kan aja aku sampaikan. Awak pe mantan undangan
Baralik misalnya. Batamu je dulu awak baru mengecek atau langsung saya mengecek? Batamu. Kan batamu dulu baru Mengecek. baru mengecek. Cuma dia itu tuh. Aja Tuhan tuh serupa itu. Batamu dulu. Waktu tagak itulah batamu tuh dibangun. Ayatnya kan berulang kali kita baca. Sudah tuh lah batamu dalam keyakinan, bertemunya dalam keyakinan mulaku. Sudah itu barulah kena niat, bacalah niat dan dalam bahasa Arab bacalah bahasa Arab dan bahasa Indonesia bacalah bahasa Indonesia niatnya dan tak niat kan lapasnya ndaklah yang pentingnya lah niat tadi. Yang kesemayam tadi itu. Kan itu tuh hari Jumat petang gitu apa kan? Itu harus banyak makanannya sudah ngaji kok besok supaya lah agak kue lah cake-nya kan. Iya. Harus banyak supaya kue lah cake-nya. Nah, jadi sudah itu apa lagi? Barulah mulai kita berniat takbir, langsung kita baca kasih kau. Tapi kini ke yang Bapak kan ada, coba yakinkan sambil duduk ya Bu. Kita latihan sebentar agak 2 mini. Sampai mana kita? Sampai Lillahirabbil alamin jadi. Sampai Lillahirabbil alamin dari wajah itu. Reda panjang mana? Kalau panjang mana kita kurangi. Yang dari awak yang aturnya. Nah, sampai Lillahirabbil alamin. Ya. Yang pertama yakinkan bertemu dengan Allah, mau sholat dan Allah pun sedang memperhatikan menerima penyembahan kita. Sudah itu langsung takbir, langsung baca wajahku ini. Baca bacaannya, iringi arti dan pemahamannya di dalam. Siap? Siap. 1, 2, 3. Selesai. Lain ada beda rasanya. Beda rasanya yang biasa. Lain. Tapi ada apa? Itu namanya latihan lupa-lupa. Sama je lah beraya sepeda kan. Penyuan tuan kapaga bagai dibu dalam banda bagai. Kadang di parang pisang. Saya pernah beraya sepeda dulu pernah. Namanya latihan tuh dia tuh. Itu tuh semakin mantap. Apa artinya? Artinya ada dipikir nanti lah. Kalau ada dipikir artinya tuh, itulah apa itu. Di wajah tuh langsung saya refleks saya tuh wajah tuh aku hadapkan. Wajahi wajahku. Dari cari-cari. Kini kan masih cari-cari itu. Tiba lillazi fotoro, ala fotoro tadi. Iya. Kemudian itu tuh. Itu memang itu serupa itu. Fotoro. Yang zat yang kan menciptakan itu. Kepada zat yang menciptakan. Jadi kalau bagus itu tuh hanya otomatis bagus nanti. Kalau masih mencari-cari, ya memang hasilnya udah boleh. Makanya berartinya taruh. Tiba saatnya terampil. Itu nanti ya, Pak. Tiba saatnya nanti terampil. Dia dilatih. Setiap kali sholat cukup itu. Sholat sunat, sholat wajib, sholat apa cukup itu tuh.
tiba berjemaah sudah awak ngikuti Imam. kalau imam selesai lah awak. Imam capek, kalau capek tu jangan ambil awak. Putih apa berjemaah tu? Ya, kalau putih satu rukun atau dua rukun, ketinggalan awak dua rukun, tu putih jamaahnya tu. Jadi kalau berjamaah tu awak dapat asuransi. Jadi tak perlu dusur. Nanti imam yang akan Penanggung. tu kurang 5 poinnya imam yang akan. Nah, apa? Dah betul Hanya saya sekete ngaji ko dah boleh lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا